Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Tadi kita sudah mulai masuk mulai mempelajari tafsir surat Al-Munafiqun. Telah kita pelajari tafsir ayat pertama, kedua dan ketiga. Nah, surat Al-Munafiqun Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Apa makna Madaniyah? Apa bedanya Madaniyah dengan Makkiyah? Madaniyah artinya yang turun di Madinah. Nah, Makkiyah yang turun di Makkah, gitu. Gampangnya begitu. Madaniyah kan Madinah, ini sebagai pada Madinah. Kalau Makkiyah ini sebagai pada Makkah. Gitu. Nah, itu jawabannya Abdullah. Salman? Betul? Aywa, Madaniyah artinya yang turun setelah hijrah. Walaupun turunnya bukan di Madinah. Jadi bukan terkait tempat turunnya. Ya. Perhatikan ya. Madaniyah artinya yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang turun setelah hijrah ke Madinah disebut Madaniyah. Dimanapun turunnya. Pahami? Makkiyah adalah yang turun sebelum hijrah. Sudah dijelaskan bahwa kemunculan orang-orang munafik di kota Madinah setelah mereka melihat perkembangan Islam, dakwah Islam yang pesat. Perkembangan jumlah kuantitas kaum muslimin yang juga pesat, Islam semakin kuat. Apalagi berjaya memenangkan perang pertama dengan Quraisy yang merupakan musuh terbesar dan musuh bebuyutan Islam dan kaum muslimin, yaitu pada perang Badar pada tahun kedua Hijriyah. Itu benar-benar menggentarkan musuh. Nah, orang-orang munafik sudah disebutkan mereka dari kalangan penduduk Madinah, yaitu dari kalangan yang mendiami Madinah itu suku apa? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, jadi ada orang-orang dari kalangan suku Aus dan dari kalangan suku Khazraj yang mereka berjiwa pengecut, penakut. Mereka tidak berani terang-terangan menunjukkan kekafiran karena mereka tahu akibatnya, seperti pada perang Badar itu. Nah, mereka dengan jiwa pengecutnya, penakutnya itu, mereka ingin cari aman. Ingin apa? Cari aman. Ingin selamat. Tetapi mereka tidak mau beriman. Mereka sudah mengenal keimanan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Hal itu dikarenakan sesungguhnya mereka telah mengenal iman, telah beriman sebelumnya kemudian kufur. Dan mereka tidak mau taubat. Mereka tidak mau merasakan resiko bersama kaum muslimin. Tidak mau berkorban. Nah, beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu butuh pengorbanan besar. Bukan hanya tenaga, waktu, pikiran, harta benda, raga, jiwa pun, darah pun diteteskan
dikorbankan dengan berjihad fi sabilillah. Mereka orang-orang yang takut mati, takut kehilangan nyawa untuk satu perjuangan. Ya, takut kehilangan jabatan, kedudukan di tengah-tengah kaumnya, takut kehilangan harta benda, ingin hidup enak, ya, aman, ingin selamat. Nah, tapi tidak mau berjuang. Jadinya makarnya adalah bergabung dengan Rasulullah SAW dan kaum mukminin di Madinah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, sampai mereka bersaksi, bersumpah, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Nah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan aiman, sumpah-sumpah dusta palsu mereka itu sebagai tameng, berlindung di balik itu agar diakui jadi muslim. Dan mereka pun menampakkan secara amaliyah, ikut sholat meskipun malas-malasan, ikut berinfak meskipun dalam keadaan berat hati. Ya, jika ada jihad, cari-cari alasan agar tidak ikut. Ya, berusaha untuk ketinggalan, selalu ketinggalan. Jikapun ikut, sempat ikut, maka nanti nyari makar di tengah-tengah barisan pasukan kaum muslimin, menggembosi. Ya, menggembosi seperti kasusnya perang Uhud. Banyak yang digembosi sama mereka, sehingga sebagian pasukan pulang. Nah, ya, takhzir. Nah, itu kerjanya mereka. Fasaddu an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, menghalangi dari jihad, menghalangi dari jalan Allah SWT, jihad dan yang lainnya. Nah, jadi tidak mau menghadapi resiko perjuangan bersama Rasulullah SAW, korban itu tadi yang sebutkan, ya, harta dan seterusnya, bahkan jiwa raga, nyawa melayani, tidak mau, tapi ingin menikmati hasilnya, ingin hidup di Madinah, tinggal di Madinah aman, ya, enak. Giliran perang, nah, orang beriman disuruh maju. Bahkan kalau mereka dapat kesempatan, buat makar untuk menggunting dari dalam, menggembosi, nah, membuat fitnah, menyakiti Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Itu mereka. Nah, jadi mereka itu orang-orang yang tidak ada manfaatnya, ya, di Madinah, hanya merusak, membahayakan. Namun sulitnya karena mereka bertameng dengan sumpah, sebagian orang tidak tahu. Keumuman orang tidak tahu hakikat mereka. Nah, di antara sahabat saja, siapa sahabat Nabi SAW yang dibisiki secara khusus, rahasia, nama-nama orang-orang munafik, sehingga dijuluki sahibus sir, ya, pemilik rahasia, nama-nama orang munafik, karena memang diberitahu oleh Nabi. Sampai-sampai Umar sendiri nanya kepada sahabat itu, siapa itu namanya? Siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini sulitnya. Nah, orang-orang seperti orang munafik ini. Nah, ya. Nah, ayat berikutnya ini menggambarkan tentang jiwa pengecut mereka sesungguhnya, dan menggambarkan tentang tidak adanya manfaat, keberadaan mereka justru mudarat yang ada. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Dan apabila
Ra'aitahum, ra'aita engkau, ra'aita ta ini dhamir ya. Kamu. Ra'aita. Nah. Melihat melihat mereka. Hum ini dhamir pengganti mereka orang munafik itu. Apabila kamu melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Ajsam jamak dari jism, yakni tubuh mereka, jasad mereka, yakni fisik, tampilan fisik mereka. Ya, tampilan fisik mereka, penampilan fisik mereka tu'jibuka, membuat kamu kagum. Ya. Penampilan mereka bagus-bagus. Bersih, ganteng, ya. Tampil menarik. Nah, itu penampilan fisiknya. Wa iyaqulu tasma' li qaulihim. Wa iyaqulu dan nah ini perangkat bahasa untuk menjazm, untuk persyaratan dan menjazm fi'il. Oleh karena itu yaqulu di sini majzum, oleh karena itu hilang nunnya. Nah, biasanya kan yaquluna jika dia marfu'. Sekarang hilang nunnya karena dijazm oleh in. Wa iyaqulu, apabila mereka berbicara, tasma' engkau menyimak liqaulihim, ucapan-ucapan mereka. Menyimak karena terpukau, terpesona dengan retorika mereka dalam berbicara, kefasihan mereka berbicara. Oh, pandai bicara. Retorikanya bagus, menarik, memukau. Jadi, sudah penampilan fisik bagus, menarik, memikat, kefasihan berbicara, ya, kepandaian berretorika juga menarik. Wah, bahaya. Ini kan berarti ahli dalam mempengaruhi. Nah, orang gampang terfitnah kan jadinya. Sudah tertarik dengan penampilan fisiknya, mengajak berbicara juga menarik pembicaraannya. Wah, ini kan bahaya sekali. Nah, ini keadaan mereka. Nah, ini satu. Yang kedua, yang ingin digambarkan di sini pada ayat ini adalah itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Kebagusan fisik mereka, penampilan mereka, kepandaian mereka berbicara, itu lahiriahnya mereka, tapi batinnya rusak, ya, jelek, karena mereka menyembunyikan kekufuran. Maka kebagusan fisik, ya, penampilan itu semua tidak ada manfaatnya. Nah, tidak ada manfaatnya. Jadi jangan sampai seseorang hanya memperhatikan penampilan fisiknya yang di luar, ya, lahiriahnya, namun dia tidak memperhatikan untuk memperbagus akhlaknya, memperbagus batinnya, ya, memperbagus kalbunya, hatinya. Itu yang justru itu yang paling penting, selalu diperbaiki. Nah, Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat kepada wujud-wujud kalian, bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, kepada jasad-jasad kalian, postur-postur kalian, fisik kalian. Bukan itu yang diperhatikan oleh Allah. Itu tidak menentukan kedudukan, derajat
kedekatan seseorang di sisi Allah. Derajat seseorang di sisi Allah tidak menentukan, yang itu tidak. Yang menentukan bukan itu. Walakin yanzur ila qulubikum. Tapi Allah akan memperhatikan kalbu-kalbu kalian, hati-hati kalian. Ya, akhlak-akhlak kalian. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama makhluk yang jin-jinnya. Yakni ibadah kalian, keimanan kalian, itu yang diperhatikan, itu yang menentukan posisi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting untuk selalu dibenahi dan diperhatikan dan diperbagus. Nah, ini saja sekarang kita lihat. Jika secara fisik, penampilan, begitu pula secara kepandaian berbicara dan retorika, ya, kebanyakan mereka hebat-hebat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka jasamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim. Artinya bukan berarti semuanya orang munafik begitu, tapi menunjukkan ya banyak dari mereka seperti itu. Namun jangan terpengaruh dengan itu. Ya, jangan terpengaruh dengan itu. Nah, itu luarnya saja dan itu tidak penting dan itu tidak bermanfaat menyelamatkan mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah. Hakikat mereka ka'annahum, seakan-akan mereka itu seperti khusyubun. Ya. Khusyubun itu batang-batang kayu. Musannadah yang disandarkan di dinding. Bersandar ke dinding. Jadi hanya membebani, hanya mengganggu, ya, merusak, memudaratkan. Setiap saat bisa membahayakan, bisa memudaratkan, dan tidak ada manfaat yang ditunggu darinya. Bukan syajarah tusmir. Bukan pohon yang tumbuh hidup dan berbuah sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia, bukan. Ya. Ya, batang kayu yang mati yang bersandar di dinding, ya, bisa saja jatuh menimpa orang. Nah, kalau jatuh menimpa orang bisa patah, bisa mati. Intinya setiap saat hanya bahaya saja yang dikhawatirkan. Tidak ada manfaat. Nah, mereka orang-orang hanya mencari untung mereka sendiri, memanfaatkan orang lain seperti digambarkan tadi. Ingin nyari aman, hidup enak, selamat di Madinah, tapi tidak mau berjuang. Kaum mukminin keluar bertarung, ya, mempertaruhkan jiwa raga mereka enak-enak di Madinah. Nah, jika menang, ya, Madinah tambah hebat, tambah maju, mereka ikut merasakan nikmatnya. Nah, pokoknya hanya bersandar kepada pengorbanan orang lain, ya, cari aman, jadi selamat. Dan itu disebabkan karena jiwa pengecutnya mereka. Nah, tidak berani tampil aslinya. Seperti orang-orang kafir yang orang Quraisy, ya, yang tampil terang-terangan, bahkan memerangi. Berani mereka, berani mati demi agama nenek moyang mereka. Namun di jalan yang salah, tapi berani. Orang munafik ini pengecut, tidak berani terang-terangan bersama mereka. Pinginnya di Madinah, bercokol di Madinah, berlindung di Madinah, ingin aman di situ, enak-enak menikmati kemenangan kaum muslimin. Nah, kapan ada kesempatan, ya, menggigit dari dalam, buat makar, menggoncang Madinah, untuk menghancurkan Madinah. Nah, itu.
Nah, digambarkan berikutnya ini tentang jiwa pengecutnya mereka ini. Dalam keadaan seperti itu, mereka sebenarnya hakikatnya hidupnya itu tidak tenang dan tidak tentram. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak pernah tenang hidupnya. Dengan pilihan jalan hidup nifaq seperti itu, justru mereka hidup dengan keresahan, kecemasan dan penuh dengan was-was, penuh rasa takut. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna, mereka menganggap, menyangka kulla sayhatin, setiap teriakan, setiap seruan, alaihim, itu tertuju atas mereka. Ya, jika tiba-tiba ada panggilan di tengah-tengah pasukan, sangkanya untuk menghancurkan mereka. Nah, ada orang kehilangan hewan ternak, kemudian ada insyaallah orang yang mengumumkan, berteriak mencari hewan yang hilang, kaget, kiranya dirinya yang dicari, ditangkap. Setiap ada teriakan, langsung takut. Sangkanya dirinya yang dicari. Nah, begitu. Karena mereka penjahat yang bertameng di balik sumpah. Jadi segala sesuatu, ya, teriakan, seruan, sangkanya untuk kehancuran mereka. Jadi penuh dengan was-was, kecemasan seperti itu. Itu makna yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Itulah hakikat hidup mereka. Jadi ya, itu karena pengecutnya mereka, penakutnya mereka. As-Sa'di rahimahullah, mungkin di tafsir yang lain membacakan, wa dzalika li jubnihim wa faz'ihim wa dha'fi qulubihim wal raybi alladhi fi qulubihim yakhafuna ay yuttala 'alaihim. Hal itu dikarenakan sifat penakut mereka, pengecut mereka. Rasa gentarnya mereka, lemahnya kalbu mereka, karena tidak ada iman. Adanya keraguan, kebimbangan yang meliputi kalbu mereka, menjadikan mereka selalu takut terbongkar kedoknya, takut ketahuan. Ya, ada teriakan, wah, jangan ketahuan saya. Nah, ada teriakan, kiranya dia yang mau ditangkap dan seterusnya gitu. Kan mereka kan berusaha bersembunyi, tidak mau ketahuan kalau dia ternyata munafik. Nah, humul adu fahdharhum, mereka lah musuh sesungguhnya, yakni musuh yang paling bahaya. Fahdharhum, waspadai mereka. Peringatan dari Allah, waspadai mereka, hati-hati dari musuh yang satu ini. Mereka lah musuh yang sesungguhnya paling berbahaya. Ya, kenapa? Karena musuh dalam selimut, menggunting dari dalam. Ini bahaya sekali. Quraisy, ya, jelas tempatnya di sana, jelas pergerakannya di sana. Ya, mau perang, terang-terangan perang. Ya. Berhadapan, bertempur, di mana medan perangnya. Ya. Ini tidak ketahuan. Namun setiap saat makarnya, ya, tipu dayanya, nah, fitnahnya bisa menghancurkan. Nah, kata Sa'di, fahaulai, maka mereka itu, orang munafik itu, humul adu, mereka lah musuh alal haqiqah, musuh yang sesungguhnya. Lianna al-adu wal-bariza al-mutamayyiza ahwanu min al-adu alladhi la yush'aru bih.
Karena sesungguhnya musuh yang terang-terangan tampil, ya, terpisah jelas, ya, terpisah tempatnya, jelas posisinya, dan terang-terangan itu musuh, seperti gambarkan tadi Quraisy misalkan, itu lebih ringan daripada musuh yang tidak ketahuan, tidak terdeteksi. Nah, orang munafik ini berkeliaran di Madinah, tiada yang tahu kalau ini munafik, kecuali orang tertentu. Nah, tidak jelas. Disangka kawan padahal lawan. Bahaya sekali. Wa huwa mukhadi'un makir. Dan dia musuh yang pandai membuat makar, tipu daya. Yuz'amu annahu wali. Disangka dia itu adalah kawan, pembela, penolong. Wa huwa al-aduwwul mubin. Padahal ternyata dia adalah musuh yang nyata. Fahdharhum. Oleh karena itu, ihdzarhum, waspadai mereka. Waspadai mereka. Ya. Qatalahumullah. Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Anna yu'fakun. Anna yu'fakun, bagaimana mungkin yu'fakun, kemudian mereka itu, ya, dipalingkan dari agama Islam, dari jalan Allah setelah mereka mengenalnya. Ini merupakan kebodohan yang nyata merupakan kebodohan. Nyata-nyata kesesatan. Sudah kenal jalan yang benar, kemudian meninggalkannya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Hadis kata mereka sudah beriman kemudian kafir. Anna yufakun, kata Sa'di rahimahullah, ay kaifa yusrafuna an ad-din al-islami ba'da ma tabayyanat adillatuhu wattadahat ma'alimuhu ila al-kufr alladhi la yufiduhum illa al-khasara wasyaqa. Artinya bagaimana mereka kemudian dipalingkan dari agama Islam setelah dalil-dalilnya tampak jelas, ya, lambang-lambangnya, mercusuar-mercusuarnya semuanya sudah jelas. Nah, tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Nah, bersama dengan itu ditinggalkan, terus menuju kepada kekufuran yang tidak memberi manfaat kepada mereka sedikit pun kecuali kerugian dan kesengsaraan hidup dunia dan akhirat. Di dunia saja sudah begitu hidupnya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap terakan disangkanya untuk kehancuran mereka. Hidup dengan penuh was-was, kecemasan karena bersembunyi, ya, menyembunyikan hakikat di tengah-tengah orang-orang yang dibenci dan dimusuhi. Pura-pura jadi kawan. Nah, penuh dengan ketakutan. Setiap yahtabuna kulla saja ada yang setiap teriakan nyangkanya untuk kehancuran mereka. Sudah hidupnya seperti di dunia, ya, tidak tenang, tidak tentram, tidak nikmat, lebih-lebih di akhirat nanti. Wa idza qila lahum, ayat berikutnya, wa idza qila lahum, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik itu, ta'alau, mari kalian, ya, mari kalian kepada Rasulullah, yastaghfir lakum Rasulullah, agar mendoakan ampunan lakum untuk kalian Rasulullah yang mendoakan ampunan buat kalian. Ta'alau, mari kalian kepada Rasulullah, agar Rasulullah, jika kalian datang kepada Rasulullah, agar Rasulullah yastaghfir lakum, mendoakan ampunan buat kalian. Yang barangkali dengan doa istighfar Nabi, mendoakan ampunan buat kalian, keadaan kalian
menjadi bisa membaiklah, ya, dan bisa diterima amalan-amalan kalian. Itu pun jika dipanggil seperti itu, mereka melengos, ya, melengos, tidak tertarik, tidak peduli, ya, mereka sombong, tidak mau. Lawwau ru'usahum, lawwau, mereka, ya, lawwau, membalikkan, memutarkan kepala-kepala mereka, melengos, memalingkan kepala mereka, bukan mendekat malah menjauh, tidak mau. Wa ra'aitahum, dan engkau melihat mereka, ya, engkau melihat mereka, mendapati mereka, yasudduna, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa hum mustakbirun, wa hum mustakbirun, dalam keadaan mereka menyombongkan diri. Tampaknya al-wawu haliyah. Al-wawu haliyah, yakni al-wawu di sini menunjukkan jumlah ba'daha, yakni kalimat setelahnya itu hum mustakbirun. Posisi i'rabnya menjelaskan hal keadaan mereka. Wa hum mustakbirun, dalam keadaan mereka menyombongkan diri. Ya. Karena bencinya setengah mati kepada Rasulullah SAW. Ya. Andaikan mereka ingin menelan Rasulullah SAW hidup-hidup, tapi mereka maksudnya pengecut, tidak berani tampil memerangi langsung seperti orang Quraisy. Sebenarnya dengki bencinya luar biasa terhadap Islam, ingin melumat, menghancurkan Islam dan kaum muslimin yang ada di Madinah, tapi itu pengecut, penakut, tidak berani tampil terang-terangan memerangi seperti Quraisy. Nah, akhirnya tampak, ya, jika mereka dipanggil, diseru, tidak mau. Ya, jadi dipanggil, mari agar dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW, tidak mau. Mereka melengos, ya, memalingkan wajah-wajah mereka kepada agama mereka, dan mereka giat di lapangan untuk menghalangi dari kebenaran, dari jalan Allah, karena bencinya dengan kebenaran, bencinya dengan Islam. Nah, mereka keadaannya adalah orang-orang yang sombong. Dan diterangkan oleh Sa'di rahimahullah, realitas ini, kenyataan ini, bahwa mereka jika dipanggil agar Rasulullah SAW memintakan ampun, beristighfar untuk mereka, tetapi mereka tidak mau, mereka menolak. Ini kata Sa'di, hada min lutfillahi wa karamati, dan ini termasuk dari kelembutan Allah, ya, dan kedermawanan Allah li rasulihi, kepada rasulnya. Haitsu lam ya'tu ilaihi, manakala realitasnya mereka tidak mau datang kepada Rasulullah SAW, fa yastaghfir lahum, untuk kemudian Rasul SAW beristighfar untuk mereka. Karena mereka tidak mau datang, maka Rasul tidak beristighfar buat mereka. Karena mereka tidak mau datang, maka Rasul tidak beristighfar, kenyataannya tidak beristighfar buat mereka. Nah, sisi penjelasan Sa'di rahimahullah mengatakan ini menunjukkan kelembutan Allah dan kedermawanan Allah, ya, terhadap Rasulnya. Dengan kenyataan itu justru mereka tidak datang sehingga tidak dimintakan ampun, karena pada hakikatnya pun seandainya dimintakan ampun, itu pun tidak ada manfaatnya buat mereka. Dimintakan ampun pun tidak akan diampuni. Jadi ya sebenarnya, ya, justru itu bagi pihak Rasulullah SAW justru itu bagus, baik mereka tidak datang. Dijelaskan pada berikutnya, sawaun alaihim, sama saja, sama saja, alaihim, atas mereka orang munafik itu, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Hamzah istifham. Apakah istaghfarta, engkau beristighfar lahum,
ataukah lam tastaghfir lahum, ataukah kamu tidak beristighfar buat mereka. Ya. Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka. Yani hasilnya sama saja. Hasilnya buat mereka sama saja. Astaghfarta lahum, apakah istaghfarta lahum. Jadi ini hamzah ini apa? Istifham, apakah. Kemudian fiil istaghfarta, engkau beristighfar lahum buat mereka, atau lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak beristighfar buat mereka. Jadi astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, apakah engkau beristighfar buat mereka atau tidak, itu sama saja. Karena hakikatnya lan yaghfirallahu lahum, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Didoakan oleh Rasulullah agar diampuni atau tidak, sama saja. Allah tidak akan mengampuni. Andaikan Nabi beristighfar buat mereka, tetap tidak akan dikabulkan. Karena istighfar artinya memintakan ampun. Ya. Orang kafir tidak akan diampuni. Orang munafik sama saja, orang kafir bahkan lebih jahat dan lebih berbahaya. Oleh karena itu, Fiddarkil asfali minan nar, posisinya lebih berat di bawah, ya, di dasar neraka. Nah, seperti saya jelaskan tadi, justru lebih bahaya. Nah, lebih berat. Jadi tidak mungkin diampuni dalam keadaan menyembunyikan kekufuran. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberi hidayah. Hidayah yang dimaksud tentunya adalah taufik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, tidak akan memberi petunjuk taufik, yakni hidayah taufik yang dimaksud kaum yang fasik. Adapun hidayah petunjuk berupa ilmu, dalil-dalil penjelasan sampai kepada mereka. Ayat-ayat dibacakan kepada mereka. Nabi menyampaikan hujjah-hujjah di hadapan mereka. Sampai hidayah ad-dalalul bayan. Ilmu sampai. Namun mereka tidak diberi taufik oleh Allah. Tidak ditolong oleh Allah untuk mengikuti hujjah dan ilmu yang datang itu. Sehingga tidak beriman. Dikarenakan kefasikan mereka. Dikarenakan kefasikan mereka. Dan ini juga dalil bahwa orang-orang kafir disifati, ya, fasik. Nah, jadi kefasikan itu bukan hanya disifatkan kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar, kefasikan. Ya, tetapi kefasikan mereka bahkan lebih besar. Kefasikan juga disifatkan kepada orang-orang kafir, orang munafik, bahkan kefasikan mereka lebih parah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini dan kita siap-siap salat Isya. Jazakumullahu khairan. Fadhlu wal muadzin yu'adzin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.